Satu malam bersama gadis. Bab 056. Kenapa? Tanya Noah khawatir saat melihat Elisa meringis kesakitan. Sakit sekali, ini perih. Jawab Elisa. Ayo aku bantu, ucap Noah karena merasa kasihan pada istrinya. Bagaimanapun juga Elisa kesakitan karena serudukan pisang tanduknya. Bantu, aku ke kamar mandi. Oke. Noah pun menuntun Elisa, tapi mantan perawan itu merasa kesakitan dan juga kesusahan saat berjalan. Karena rasa perih dan juga selimut yang ia gunakan. Kenapa jadi terasa seperti ada yang mengganjal ya, ucap Elisa. Menjawabnya, jujur saja ia merasa malu karena sudah dianu-anu oleh Noah. Ia tidak pernah menyangka jika pagi ini ia akan kehilangan Noah dan Elisa pun bergantian membersihkan tubuh mereka. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi berangkat kuliah karena mereka kelelahan. Dan memutuskan untuk beristirahat, agar benih bayi itu cepat tumbuh dan berkembang. Jadi, Papa memutuskan untuk pergi dari rumah. Tanya Damian. Sungguh ia merasa kecewa, karena baru saja ia ingin memperbaiki hubungannya dengan sang papa. Tapi kenapa kini Deo malah memutuskan untuk pergi dari rumah? Iya Damian, maafkan Papa. Tapi Papa harus pergi dari rumah ini. Karena kau tahu sendiri alasannya, ungkap Deo. Damian pun mengganggukan kepalanya, ia sangat mengerti mengapa Deo ingin meninggalkan rumah ini. Tentu saja karena Naima yang memang selalu memperlakukan Diandra dengan tidak baik. Aku mengerti Pak, ucap Damian. Maafkan Papa Damian. Maafkan Papa karena selama ini Papa tidak pernah memperlakukanmu dan juga 47. Delisa dengan baik, ucap Deo, ia sangat menyesali semua apa yang lakukan pada anak-anaknya. Tapi, jauh di lubuk hati Papa sangat menyayangi kalian, karena selalu dibantui rasa bersalah. Membuat Papa menjadi egois pada kalian. Dan tidak pernah bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk kalian berdua. Kini Deo menatap lekat wajah putranya. Ia sangat tampan, ia tumbuh menjadi pria yang dewasa. Berkat didikan Citra, Damian tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Boleh Papa memelukmu, ucap Deo, matanya berkaca-kaca. Entah kenapa hatinya terasa sakit saat melihat Damian. Kenangan-kenangan buruk pun kini melintas dalam pikirannya, bagaimana ia tidak pernah bersikap baik padanya. Kenapa kau tidak membenciku, Damian? Kenapa kau tidak menghukumku atas semua kesalahanku padamu dan juga adik serta ibumu? Kenapa kalian tidak membenciku? Deo menangis tergugu sambil memeluk putranya. Menyesali semua yang telah ia perbuat pada mereka semua. Perkataan Diandra menyadarkannya, jika selama ini ia telah menjadi pria yang jahat dan juga egois. Diandra meminta Deo untuk meminta maaf kepada Damian dan juga Delisa serta Citra, atas semua kesalahannya selama ini pada mereka. Diandra juga tidak mau terbebani dengan rasa bersalah, ia tidak tahu jika Deo menceraikan Citra sewaktu mereka akan menikah. Sungguh, jika ia tahu maka Diandra mungkin memutuskan untuk merawat anaknya sendiri saja. Sudah cukup ia menjadi penghancur hubungannya Stefano dengan Alana. Ia tidak mau lagi menjadi penghancur rumah tangga orang lain. Anggaplah yang terjadi pada dirinya adalah hukuman atas semua kesalahannya di masa lalu. Damian pun ikut meneteskan air matanya, ia memeluk pria yang selama ingin ia peluk. Akhirnya bisa memeluk papanya yang selama ini dekat. Namun, terasa begitu jauh di hatinya. Diandra pun ikut menangis saat melihat anak dan ayah itu saling memeluk dan memperbaiki hubungan mereka. Ia tidak mau mengganggu Deo dan Damian yang kini sedang berada di ruang kerja. Ya, Deo memang memilih ruangan itu untuk bicara. Agar mereka bisa merasa lebih nyaman. Diandra pun memilih untuk pergi, tapi saat Oa berbalik.
Ia langsung berhadapan dengan Naima. Wanita itu melihat Diandra dengan tatapan jijik dan menghina. Tidak ingin mencari masalah, akhirnya Diandra pun memilih untuk tidak memperdulikannya. Namun, ucapan Naima berhasil membuat ia menghentikan langkahnya. "Apa sekarang kau puas?" tanyanya. Diandra pun membalikkan tubuhnya lalu melihat ke arah Naima. "Apa maksud nyonya?" tanyanya. Naima semakin sinis melihat ke arah Diandra. "Kau masih berpura-pura naif rupanya." Naima melangkahkan kakinya dan mendekati Diandra. "Apa sekarang kau sudah puas telah menghancurkan Kelu Stefano? Ini apa? Kau lihat, bahkan Deo dan Damian baru saja memperbaiki hubungan mereka setelah puluhan tahun. Dan sekarang kau ingin memisahkan mereka. Kau sudah memisahkan Deo dan juga Citra, sekarang mau ingin memisahkan Deo dan anak-anaknya. Hanya demi anak haram itu. Kau adalah wanita terjahat yang pernah aku kenal. Nyonya." 48. Tutup mulutmu. Kau adalah wanita penghancur. Kau wanita jahat, kau tidak pantas berada dimanapun. Kenapa kau tidak nyah saja dari dunia ini? Dan bawa anak haram itu bersamamu. Keberadaanmu hanya membuat semua orang tersiksa. Tidakkah kau sadar jika keberadaanmu membuat semua orang terluka? Hardik Naima dengan begitu kejam. Setelah puas memaki Diandra, ia pun pergi meninggalkan Diandra dalam keadaan hancur. Andai saja Naima tahu, ia juga tidak mau berada dalam posisi ini. Apa ia pikir jika Diandra juga terluka? Kenapa wanita yang menjadi surga suaminya itu sama sekali tidak mengerti dengan rasa sakitnya? Air mata Diandra mengalir membasahi pipinya, hatinya begitu sakit mendengar ucapan Naima. Betapa buruknya hidup Diandra selama ini. Keberadaannya telah melukai banyak orang, kini ia merasa jika ia tidak pantas hidup. Ia merasa jika dirinya hanyalah manusia pembawa masalah dan pembuat luka orang-orang di sekitarnya. Diandra pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kacau. Hati dan pikirannya terasa begitu kacau. Niatnya hari ini ia akan pergi ke kampus, tapi setelah itu ia tidak ingin kembali ke rumah itu. Ia tidak ingin menghancurkan hubungan Deo dan juga Damian. Naima benar, jika keberadaannya hanya membawa masalah. Dan hanya memberikan luka pada orang-orang yang ada di dekatnya. Naima benar, jika seharusnya ia tidak berada di dunia ini. Mungkin jika ia tidak ada maka semuanya akan kembali seperti semula. Diandra berangkat menggunakan taksi, ia tidak mau menggunakan mobil yang telah diberikan Deo untuknya. Ia tidak mau memakai lagi barang-barang pemberian Deo. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Deo untuk selamanya. Sesampainya di kampus, ia masih berusaha untuk tegar. Ia ingin memulai kembali kehidupannya seperti dulu. Ia ingin kembali ke rumahnya, di mana ia sangat diterima dan juga disayangi. Ia berjalan dengan tatapan hampa. Raganya di sana tapi jiwanya kosong entah kemana. Namun, yang ia ingat saat ini adalah ayah dan ibunya. Walaupun orang tuanya bukanlah seorang kaya raya, tapi ia begitu bahagia saat ia tinggal bersama dengan mereka. Benar, setiap anak pasti akan bahagia jika ia tinggal bersama dengan orang tuanya. Begitu juga dengan Damian dan juga Delisa, mereka juga pasti ingin bahagia tinggal bersama orang tua mereka. Seharusnya Diandra tidak berada di antara mereka, seharusnya ia pergi demi kebahagiaan mereka. Ya, ia akan pergi, kalau perlu ia akan pergi untuk selamanya. Ya Tuhan, kenapa hatinya terasa begitu sakit? Tak pernah ia merasa hidupnya sehancur ini. Bahkan air mata yang sejak tadi ia coba bendung pun akhirnya tak bisa lagi ia tahan. Diandra pun menangis tergugu, ia sandarkan tubuhnya di tembok. Ia merasa jika ia sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Tuhan, apa kau sedang menghukumku? Alana maafkan aku.
serunya dalam hati. Stefano yang tidak sengaja melihat Diandra sedang menangis pun, memutuskan untuk pergi menghampirinya. "Diandra, apa yang terjadi?" tanya Stefano. Ia berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Diandra yang kini sedang menangis sendirian di sana. "Pergilah, jangan pernah mendekatiku jika kau tidak ingin terluka," ucapnya mendorong tubuh Stefano. "Diandra, apa telah terjadi sesuatu di rumah itu? Kenapa kau tidak pergi saja dari sana?" ucap Stefano, yang sangat tahu bagaimana Naima memperlakukan mereka berdua tak lebih dari sebuah kotoran yang hina. 49. Pergilah. Arheh. Diandra memegangi perutnya yang tiba-tiba saja terasa sangat sakit. "Diandra, kau kenapa? Ayo kita ke rumah sakit." "Tidak. Pergilah dan jangan hiraukan aku." Stefano begitu terkejut saat melihat ada genangan darah di kaki Diandra. "Astaga! Diandra, kau berdarah. Ayo kita ke rumah sakit." Stefano hendak menggendong Diandra, tapi ia terus menolak. "Biarkan aku mati, Stefano. Biarkan aku mati." Diandra histeris, hingga menarik perhatian beberapa orang termasuk Alana yang baru saja datang dengan Andara. "Apa yang kau lakukan?" Alana mendorong Stefano, karena mengira Stefano telah menyakiti Diandra. "Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Dia terluka dan aku ingin menolongnya." "Apa kau tidak lihat itu ada banyak genangan darah di kakinya?" Alana menutup mulutnya, ia takut. Ia khawatir terjadi sesuatu pada Diandra. "Ayo cepat kita ke rumah sakit," sentak Andara yang juga ikut panik. Andara menuju mobilnya, diikuti oleh Stefano yang menggendong Diandra diikuti oleh Alana di belakangnya. "Diandra, kau harus bertahan." Alana menangis saat melihat wajah Diandra semakin pucat, karena darah terus keluar dari selangkangannya. Yang membuat hati Alana semakin sakit adalah saat Diandra terus mengucapkan kata maaf padanya. Wajah pucat itu terus mengeluarkan air mata, dengan bibirnya yang terus meminta maaf. "Alana, maafkan aku mohon maafkan aku," ucapnya terbata dan juga terisak. Tangan dinginnya memegang tangan Alana. "Diandra," Alana pun ikut menangis melihat keadaan Diandra. Stefano pun memeluk Diandra karena ia pun merasa sakit saat melihat wanita yang pernah ia cintai itu terluka. "Diandra, bertahanlah," ucap Stefano. Ia berjanji tidak akan memaafkan orang yang sudah membuat Diandra seperti ini. Bagaimanapun juga Stefano ikut merasakan sakit yang Diandra rasakan. "Maafkan aku." 50. Diandra kini sudah sampai di rumah sakit, dan segera ditangani oleh dokter. Stefano, Alana, dan Juk Andara menunggu di luar ruangan. Tubuh Stefano banyak sekali terdapat ceceran darah Diandra, tubuh Stefano pun lemas. Ia sungguh takut terjadi seseorang pada ibu tirinya itu. Alana pun tidak berhenti menangis, ia sedang ditenangkan oleh Anadara. Setelah sebelumnya ia meminta Kayla untuk menghubungi Deo. Karena Stefano sama sekali tidak ingin menghubungi ayah kandungnya itu. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Stefano merasa kesal dan juga kecewa pada ayah kandungnya itu, yang selalu terlihat lemah dan tidak bisa melindunginya, ataupun Diandra dari Naima yang selalu saja menghina dan mencerca mereka berdua. Sebagai seorang ayah dan juga seorang suami, Deo terlalu lemah di mata Stefano. Ia tidak bisa bersikap tegas kepada Naima. Stefano tahu jika Naima adalah ibu kandung dari Deo, tapi bukan berarti Deo harus pasif dalam menyikapinya. Hingga membuat Diandra terluka seperti ini. "Alana, jangan menangis, sayang. Kasihan bayi kita," ucap Andara mencoba untuk menenangkan Alana. Andara tidak mau jika Alana pun mengalami hal yang sama dengan Diandra akibat terlalu banyak mengalami kesedihan. Saat Andara menyebut anak mereka, Alana pun mencoba untuk tenang.
La tidak ingin terlalu banyak pikiran dan menghadapi banyak sekali ketakutan. Hingga membuat ia tertekan dan membahayakan anak dan juga dirinya. Keluh Stefano pasien. Panggil seorang dokter. Stefano pun maju karena untuk saat ini mereka adalah keluh Stefano, Diandra adalah ibu sambungnya. Aku keluh Stefanonya, jawab Stefano menghampiri dokter. Dokter pun lalu menghampiri Stefano dengan wajah yang sangat serius, membuat jantung Stefano semakin berpacu dengan kencang. Ada apa dokter? Diandra tidak apa-apakan? Tanya Stefano. Maaf tuan, bayi di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Ucapan dokter itu membuat ketiga orang yang sejak tadi panik pun langsung terkejut. Jadi, kami meminta persetujuan dari keluh Stefano pasien untuk mengoperasinya. Pasien juga kehilangan banyak darah. Hingga membuat keadaan pasien menjadi lemah, tolong tanda di sini. Pinta dokter itu. Dengan tangan bergetar Stefano pun mengambil kertas itu, dan menandatanganinya. Ia takut terjadi sesuatu pada Diandra, hingga akhirnya ia pun harus dengan cepat mengambil keputusan. Setelah selesai Stefano pun menyerahkan kertas itu, pada dokter. Sambil menyugar rambutnya dengan kasar. Ia tidak menyangka jika bayi yang selalu dipanggil anak haram itu, akhirnya harus kehilangan nyawanya. Selamatkan Diandra dokter, tolong. Ucap Stefano. Kami akan berusaha, ucap dokter lalu ia pun segera masuk untuk segera membawa Diandra ke ruang operasi. 51. Alana pun terlihat lemah, sepertinya ia juga shock karena mendengar keadaan Diandra yang tidak baik-baik saja. Andara pun dengan sigap membawa Alana untuk diperiksa, ia tidak mau terjadi sesuatu hal buruk pada istrinya. Dengan menggendong Alana, Andara pun pergi setelah sebelumnya ia bicara pada Stefano, untuk menjaga Diandra sebelum Deo datang. Mendapatkan kabar dari Kayla, jika Diandra masuk rumah sakit karena mengalami pendarahan, Deo pun dengan segera menuju ke sana. Ia panik luar biasa mendengar kabar yang sangat mengejutkan ini. Dalam hatinya ia berdoa jika anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Damian pun menyusul Deo, dan menawarkan diri untuk mengantarnya. Saat ini Deo sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Damian takut terjadi sesuatu pada papanya. Sedangkan di rumah, Naima yang juga mendengar kabar itu ia hanya tersenyum dan bersikap santai saja. Menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ia berharap keadaan yang sangat buruk terjadi pada Diandra. Semoga mereka tidak kembali ke rumah ini, gumamnya sambil tersenyum, dan memainkan ponselnya dengan sangat santai. Oma, panggil Delisa.